Hari ini hari Sabtu kita mau um, lihat es karena udah beberapa hari freezing, dan kalau freezing air-air di danau tuh jadi beku, jadi banyak orang main ice skating. Tapi karena aku dan David kita nggak punya sepatu untuk skating, jadi kita mau lihat aja danau yang jadi es. Ya kata David sih bisa juga. Ini saljunya masih thick. Wah, Bu. Aduh. Ini dekat apartemen kita. Masih putih banget. Kenapa sebenarnya waktu hari pertama salju semua putih, karena kan emang kayak badai salju gitu. Tapi sekarang di jalan sepeda, di jalan mobil itu udah nggak ada salju karena dikasih garam supaya saljunya cair. Jadi yang mau sepeda dan yang mau naik mobil tidak terganggu dengan salju. Hanya di rerumputan bener-bener masih tertutup salju, dan pokoknya yang udah nggak ada salju tuh, yang udah dikasih garam itu jalanan aja gitu. Bu, can you tuk. Iya. Masih record? Iya sih, masih recording. Hanya lebih enak. Hey, wait me. Setelah badai salju hari Senin itu, besokannya bener-bener berhari-hari itu sampai hari ini mataharinya bener-bener terik banget. Pokoknya bagus lah. Biasanya kan cuma sebentar. Tapi ini mataharinya bener-bener terik terus ya. Lumayan lama. Iya, kenapa nggak ada orang, Bu? Really? Ada danau lagi selain di sini, Bu? Kita jalan sini aja. Cek di mana? Ini ternyata kita udah sampai nih di danaunya yang dekat rumah. Ternyata nggak ada orang skating atau apapun. Mungkin karena nggak aman, karena ada beberapa tempat memang di danaunya tuh nggak dibolehin untuk skating karena ya itu beku. Tapi kalau itu dibilang nggak aman, dikhawatirkan tuh kalau kita skating jeblos gitu loh ke bawah. Kan bahaya ya kalau jeblos ke bawah. Itu bener nggak aman, sayang? Nggak aman. Oh, Bu bisa tuk my kamera. Ya. Kita jadi di sini nggak ada danau selain ini, sayang. Hah? Air di mana? Oh, yang danau itu. Ya tahu. Ada danau lagi di dekat juga dari sini. So kita mau ke sana cek. Nah, ini kita udah hampir sampai, deket banget. Ini juga sebenarnya arah stasiun, tapi danaunya deket dari danau yang tadi. Aku udah di rumah. Tadi akhirnya kita tetap ke danau, tapi sayangnya ternyata di danau sini gak ada sama sekali orang yang main ice skating. Gak tahu kenapa, mungkin karena bahaya atau gimana di daerahku, jadi
ya udah kita tadi cuman muter-muter aja, muter-muter daerah dekat situ. Habis itu kita ke supermarket beli daging sama beli hal-hal lain untuk masak. Rencananya hari ini aku mau masak sop buntut. Kayak waktu di Indonesia tuh aku makan sop buntut dibuatin kan sama mama. Jadi kan mama tuh pernah ikut kursus online masak karena kan waktu itu pas lagi pandemi juga kan. Jadi mama ikut kursus online masak. Terus dia kasih resepnya ke aku. Nah, aku mau nyoba nih sekarang resep masak yang mama kasih. Oke, aku sudah ambil stick untuk kameranya. Jadi bisa lebih gampang untuk ngevideoinnya. Nah, sebelumnya aku pernah buat video masak sama suami. Cuman karena itu aku agak males ya untuk step by step ngasih tahu resepnya. Jadi kemarin video masak sama suaminya nggak terlalu detail. Terus beberapa teman aku bilang, nggak beberapa sih, ada satu yang komen bilang, kalau buat video masak bikin resepnya dong, kan jadi pengen nih kayak gitu. Jadi sekarang karena masak sop buntut, dan menurutku ini waktu aku di Indonesia dan mamaku masak ini enak banget, nggak tahu ya kalau aku yang masak. Jadi kita mulai aja. Aku lagi mau merebus si buntut. Jadi di sini aku hanya beli 800 gram buntut sapi. Tadinya mau beli 1 kilo, tapi di toko dagingnya itu cuma ada 800 gram. Nah, cara merebus buntutnya, di dalam panci itu nanti kalian siapin air 1 liter sampai 2 liter air. Aku pilih 2 liter air. Aku taruh di panci. Terus sekarang lagi direbus airnya. Ini buntutnya dan ini 2 liter airnya lagi direbus. Kita rebus sampai mendidih. Nah, setelah mendidih itu nanti kita masukkan buntutnya. Pas lagi mendidih nih, kita masukkan buntutnya dan rebus selama 5 menit gitu. Nah, kenapa aku buat video masak? Sebenarnya aku adalah cewek yang paling mager masak. Ya, kalau kalian bisa bilang ke aku, ada lagi nggak cewek paling mager di mungkin yang kalian kenal, tapi aku pikir aku yang termager. Nah, kenapa aku mau bikin video sop buntut? Karena ada satu teman mama aku bilang, kamu bisa loh promosiin makanan Indonesia di video kalau kamu emang mau buat video. Terus kan aku malas banget lagi masak. Males kayak gitu kan. Tapi karena sekarang tiba-tiba pengen buntut dan pengen masak, ya udah. Tapi ini aku cari-cari nih, sop buntut itu sebenarnya dari mana sih kok bisa ada sop buntut? Nah, ternyata banyak versi sop buntut yang populer di dunia. Nah, salah satunya itu ada makanan tradisional Korea, makanan Tiongkok yang lebih mirip semur. Terus kalau yang populer di Indonesia itu buntut ekor sapi goreng atau panggang yang dicampur dengan berbagai variasi sup. Nah, terus ternyata ini tuh makanan etnis Amerika Serikat bagian selatan yang sudah ada sejak periode sebelum Perang Revolusi. Dan juga merupakan sup kuah tebal dan gurih yang populer di Britania Raya sejak abad ke-18. Jadi sebenarnya ini bukan makanan khas Indonesia juga ya. Kalau aku baca di Wikipedia ini ternyata udah banyak juga, udah dari negara-negara lain ya ada juga. So, itu tadi singkatnya sop buntut, karena aku penasaran juga kan, kok bisa ada sop buntut gitu. Nah, ini nih ada lagi nih bacaan tentang sop buntut. Sejak tahun 1970, nama sop buntut sudah dikenal luas oleh masyarakat. Nah, dalam kurun waktu tersebut, Hotel Borobudur di Jakarta mencoba memanfaatkan sop buntut yang booming ini, menghadirkan di salah satu menu restoran mereka. Tapi ternyata tuh para tamu tuh nggak suka makanan di hotel sop buntut di hotel itu. Mereka lebih suka pedagang kaki lima. Nah, akhirnya pihak hotel koordinasi dengan pedagang kaki lima untuk minta mereka mengajarkan cara membuat sop buntut tersebut.
Nah, akhirnya muncullah sajian sop buntut legendaris milik restoran Bogor Cafe yang melegenda hingga saat ini. Tapi ya tidak ada yang berani memastikan semenjak tahun berapa sop ini lahir di Indonesia. Makanan ini hadir begitu aja dan berkembang mengikuti zaman. Namun jika kita lihat lagi dalam sejarah, ada kemungkinan bahwa sop buntut merupakan salah satu makanan khas Eropa yang masuk ke Indonesia. Selama berada di Indonesia, tentunya makanan tersebut mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Nah, jadi ternyata ya begitu. Bukan dari Indonesia ya ternyata sop buntut ini. Manfaatnya nih, banyak manfaatnya. Buntut sapi hingga kuahnya itu mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, buntut sapi dikenal mengandung kalori, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan zat besi. Banyaknya kandungan gizi ini membuat bagian buntut ini paling banyak dicari gitu. Untuk kuahnya, varian sop ini menggunakan berbagai sayuran, wortel, kentang, dan tomat. Ya gitu, jadi tambah banyak vitamin kan, wortel vitamin A, kentang ada vitamin C dan B kompleks, tomat ada vitamin C-nya. Jadi makanya nggak heran juga kan, udah enak banyak vitamin lagi gitu. Nah, nanti kalian bisa baca, itu ada di nibble.id, nibble.id. Itu banyak banget bacaannya, itu singkat aja ya tentang sop buntut. Buntutnya barusan, karena sudah mendidih, pas buntutnya dimasukin, ini tadi udah mendidih, terus kita masukin, kita tunggu selama, terus kita pindahkan buntutnya ke wadah lain. Ini aku pindahkan dulu ke wadah. Sangat cantik, lihat teman. Kinder. Mereka buat barisan kayak gitu sangat cantik, ya kan? Iya. Kemana?